Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 12 jam setelah serangan teroris terhadap gedung World Trade Center di New York, seseorang wartawan menyampaikan berita di salah satu televisi. Nah, dia berdiri di dekat Ground Zero dengan seberkas kertas di tangannya. Kemudian beliau mengambilnya dari jalan itu. Kertas-kertas yang berserakan itu di antara puing-puing menara kembar yang ambruk. Salah satu kertas itu merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang lain adalah proposal bisnis, dan yang lainnya adalah rencana pensiun. Kalau mengingat ribuan nyawa yang hilang, kertas-kertas itu tampaknya menjadi sangat tidak berarti ataupun bukan yang utama yang harus kita selamatkan dibandingkan beberapa saat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, bencana tersebut mengubah suatu cara pandang baik orang-orang yang ada di situ maupun cara pandang kita. Ketika hidup berada dalam bahaya, saya yakin kita menyadarinya, manusia itu adalah yang paling berharga dan harta yang kita miliki. Lalu apabila kita mengambil langkah untuk mengatur kembali prioritas kita dan memperlakukan sesama dengan baik, pelajaran ini tidak dapat kita sia-siakan. Banyak cara pandang, bahkan perspektif yang baru dalam hidup, termasuk yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya, akan cepat memudar jika kita tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa Yakobus sebenarnya menulis dengan perkataan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, tetapi jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dan ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia terhadap perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, banyak tragedi dalam kehidupan kita yang sering kali terjadi, bahkan menjadi warna dalam kehidupan kita. Begitupun dengan tragedi besar yang tadi, di mana banyak di antara kita ditantang untuk mengutamakan Allah dan sesama di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal dalam firman Allah dan mengambil tindakan untuk mempertahankan cara pandang, bahkan perspektif baru kita. Maukah kita sadar dan melek terhadap perbuatan? Perubahan perilaku dimulai dengan perubahan hati setiap dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa
Bapa, kami bersyukur sekali lagi, kami mengucap syukur di mana kami mendapat suatu kebenaran firman Tuhan untuk perspektif yang baru kami, Tuhan. Kami percaya di balik banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa ingin membuat kami bertumbuh rohani kami, baik perubahan hati kami tertuju dan memprioritaskan Engkau saja. Kami rindu dan bersyukur juga untuk Ibu Dina Meliana, untuk Saudara Christopher Robin Kusdiantoro. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan anugerah, kesehatan selalu, bahkan hikmat dan penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan masing-masing dari mereka. Tuhan pimpin dan sertai setiap langkah juang mereka, apapun yang mereka rancangkan dan gumulkan senantiasa berpaut dan mengandalkan Engkau lebih sungguh lagi. Kami rindu juga berdoa untuk Ibu Lili Hasto dan Bapak Lukman yang mungkin dalam masa proses pemulihan, baik pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan menuntun mereka. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin setiap kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.